Masalahnya karena kuota, tapi kan sudah ditambah kuota 10% untuk SPBU swasta ini. Jadi kok bisa kurang tuh kenapa, Mas? Mas Mose? Saya. Oke, namanya juga bisnis ya. Kita tidak bisa memprediksi 100%. Ya, kepastian itu kan hanya ada di Allah ya. Kalau bisa dibilang. Jadi kalau memang permintaan tiba-tiba melonjak, ya itu memang adalah resiko bisnis yang memang mesti harus diantisipasi ya. Namun kita lihat kan gejolak pasar ini dari sisi BBM itu juga kemarin ada isu dengan Pertamina, akhirnya semua pada mau ke SPBU swasta, ya itu kan sesuatu yang out of control sebenarnya gitu. Jadi itu memang dimaklumi dalam sebuah bisnis memang selalu akan ada gejolak naik turun ya dari sisi permintaan. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya pemerintah harus bisa membantu. Tapi data 1,7 juta kiloliter peralihan konsumen subsidi ke non subsidi itu dari teman-teman SPBU swasta sudah dapat datanya atau sudah terukur? Sorry, 1,4. Saya belum ada datanya, terus terang aja. Cuma itu kan masing-masing SPBU, perusahaan SPBU ya itu akan mereka punya data sendiri-sendiri dan mereka punya prediksi sendiri-sendiri seperti apa ke depannya, ya kan. Nah, sekarang kan juga ada isu di mana perizinan itu tidak setiap tahun, tapi sekarang setiap 6 bulan. Itu kan menambah ketidakpastian dari sisi bisnis pebisnis yang tadinya saya secure selama 1 tahun. Ya, kita impor sekarang cuma hanya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan tidak ada kepastian nih izin akan diperpanjang apa tidak nih, atau izin akan ditambah apa enggak. Misalkan kalau ada gejolak tadi permintaan. Oke. Nah, itu kan menambah ketidakpastian. Jadi dari sisi pebisnis memang itu sulit. Nah, Mas Nursi, kalau melihat lagi kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, masalah pembatasan untuk izin impornya, durasi dari 1 tahun ke 6 bulan, kemudian kebijakan penambahan maksimal 10% ketimbang tahun 2024. Anda membacanya ini aturannya ke arah mana sebetulnya ini? Ada dampak persaingan dari Pertamina dengan swasta. Baik swasta domestik maupun swasta asing. Nah, persaingan itu karena memang memperlakukan, Anda tadi bilang, energi itu hajat hidup orang banyak. Tapi ternyata di lapangan, di hilirnya, itu dibikin persaingan. Di mana-mana sebenarnya kalau Anda mengaku itu sebagai public goods, tidak berlaku hukum persaingan. Artinya, ketika Anda menepuk air di dulang, tersiram wajah Anda sendiri, karena tidak konsisten. Di satu sisi bicara pasal 33, tapi sisi lain Anda memberlakukan yang namanya persaingan. Itu karena Anda tidak pernah konsisten ngeberesin perundang-undangan yang sebagian sudah dibatalkan, tapi tidak pernah diperbaiki. Nah, akhirnya Anda membenarkan permainan swasta seperti ini. Saat yang sama, Anda mesti ngakui bahwa yang namanya swasta memberikan kualitas layanan dan kualitas produk lebih baik. Apalagi terkena kemarin, Pertamina kena kasus, operasinya nggak beres. Yang mestinya round 92, 95 dibikin 92 dan berantakan. Dampaknya kalah kualitas. Kalau kualitas dengan delivery kayak gitu dan kemudian bicara harga kayak gitu ya Anda kalah. Walaupun Anda menguasai 92,5%. Nggak ada artinya Anda kuasai pangsa pasar 92,5%. Karena dalam faktanya kualitasnya tidak memadai. Public trust-nya hilang. Market trust-nya hilang. Nah, karena market trust hilang itu, suka tidak suka, orang lari ke swasta. Swasta akan kekurangan, jadi tambahan 10%, nggak ada artinya. Karena terjadi pergeseran. Nah, itu tingkat kecondongan pasar yang mesti kita lihat di situ begitu. 10% kalau menurut dari Mas Nursi nggak ada artinya. Kalau Anda melihatnya gimana, Pak Sugeng? Iya, jadi ini semuanya mencerminkan juga tentang bahwa ketahanan energi kita, khususnya di migas, ini rawan masih. Kenapa demikian? Jadi ketahanan energi kan salah satunya dibuktikan dengan bahwa ketersediaan yang affordable, mudah dijangkau dan terjangkau secara harga. Hanya saja karena ini BBM non subsidi, artinya tidak ada masalah. Jadi harga itu ditentukan oleh tadi pasar lagi. Ada mekanisme yang terbentuk sedemikian rupa. Bahkan kan BBM yang diselenggarakan oleh non Pertamina ini, meskipun ronnya kurang lebih sama, harganya lebih mahal. Tetapi kenapa tetap milih di SPBU non Pertamina? Nah, kita melihat dari perspektif ini adalah bahwa memang ada shifting. Ini dari sisi
supply and demand ya. Hukum tadi bagaimana disampaikan, hukum supply and demand, ada shifting. Pertama, keberhasilan meskipun tidak belum optimum adalah dengan My Pertamina dan sistem QR code. QR code itu. Itu persis shifting itu memang angkanya beda-beda. Satu sisi menyebut ada 1,4 juta kiloliter. Ada yang mengemukakan baru sekitar 1,1. Tapi intinya memang terjadi shifting. Nah, kebetulan shifting ini berkaitan di antara shifting ada kesadaran bahwa RON 90 Pertalite itu adalah subsidi diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Itu kategorinya begitu. Sehingga ada kesadaran juga bagi orang yang mampu itu adalah lantas shifting ke RON lebih tinggi, yakni RON 92 ke atas. Nah, dalam keadaan demikian bersamaan dengan seperti kemarin yang kita bahas di forum ini juga, bagaimana stigmatisasi terhadap produk Pertamina itu sungguh luar biasa. Oplosan dan sebagainya. Padahal semua itu blending. Sebagaimana hari ini misalnya apa yang disebut dengan base fuel, ya memang base fuel. Base fuel maka dicampur atau di blending, kalau bahasa Jawanya dioplos, tapi tidak perspektif negatif, karena seluruh dunia itu berlaku begini. Base fuel ditambahi aditif bisa untuk menaikkan RON, bisa untuk nambah untuk misalnya membersihkan mesin dan sebagainya. Itu keunggulan-keunggulan. Nah, dalam keadaan kayak demikian maka terjadilah ras tanda kutip kepada SPBU non Pertamina. Dengan konteks seperti itu, sorry saya potong, dengan konteks seperti itu Anda melihat faktanya ada shifting itu tadi dan keluar ada 2 aturan yang dikeluarkan SDM bahwa jelas ini arahnya memang masalah persaingan usaha itu. Persis, jadi begini, sudah dilepas tetapi tiba-tiba lantas dipotong. Nah, ini harus menjadi kesadaran bersama. Sesuatu yang sudah menjadi fasilitas publik, sudah menjadi public spare bahkan panggung publik. Karena apa? Sudah menyangkut gaya kan ini, gaya hidup. Itu adalah sudah hak masyarakat. Barang siapa menghilangkan public property tadi, itulah yang tidak bijak. Mestinya orang ini bisa kok, ini bisa dimitigasi. Kami pun di DPR berkali-kali sudah teriak-teriak awas. Karena trennya konsumsinya terus tinggi dan sementara stoknya atau kuotanya sudah mulai menipis. Mestinya terjadi pertemuan kayak kemarin itu sebulan sebelum kejadian ini, gitu loh. Lantas ada tindakan segera sehingga masyarakat justru tidak dirugikan. Ini yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, sudah minta belum sebelumnya Mas Mose untuk impor lagi itu kepada pemerintah untuk memenuhi kekosongan itu? Kalau minta, ya saya yakin masing-masing pebisnis itu sudah minta ya. Karena kan sekarang perizinan, tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa diantisipasi yang tadi out of kontrolnya mereka gitu. Satu, masalah perizinan berubah tiba-tiba ya, dan itu saya sayangkan tidak didiskusikan bersama pelaku usaha dengan secara matang. Tapi sebelum kekosongan ini terjadi, apakah dari pihak swasta juga sudah memberikan jumlah besaran yang kiranya realistis untuk penambahan itu? Itu sekali lagi itu masing-masing. Pasti saya yakin sih sudah ada prediksi. Dan satu, ada beberapa hal yang tadi saya bilang kalau tahun ini itu ada gejolak yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa dikontrol. Satu tadi masalah dengan Pertamina, tiba-tiba orang akhirnya shifting ke SPBU swasta. Kan orang SPBU swasta mana tahu bakalan ada masalah dengan Pertamina kan. Terus yang tadi saya bilang tadi, di mana public trust ya tadi Pak Sugeng sampaikan, public trust ini sudah mulai berubah karena tadi ya, padahal sebenarnya salah bicara, oplosan itu sebenarnya blending. Ya, masing-masing perusahaan itu punya formula yang masing-masing, blending masing-masing. Tapi kemudian ada yang menganggap bahwa ada mismanagement juga dari pihak swasta soal masalah tata kelola kuota impor itu tadi. Gimana ngerespon itu? Ya, jadi memang benar ya, masalah impor, kita lihat permasalahan di Pertamina ini ke belakang ini, masalah korupsi dan lain sebagainya, hubungannya itu banyak dengan masalah impor ya, dengan Ibu Karen, dengan dan lain sebagainya. Nah ini makanya saya selalu wanti-wanti, selalu hati-hati, apalagi kita bicara mengenai tarif ya dengan Amerika, bicara lagi mengenai impor gitu kan. Impor kalau dari yang dituding Amerika adalah pihak swastanya yang mismanagement.
Oh, nggak bisa kayak gitu, karena yang tadi saya bilang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dikontrol oleh mereka. Masalah demand tiba-tiba melonjak karena ada isu di Pertamina, persaingannya mereka, ya kan kompetitornya mereka itu sendiri kan, kompetitor mereka yang tadi memegang 92%, tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba shifting semua pada ke sini, itu gimana mau prediksinya? Nah, itu kan harusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah yang bisa melihat, oh oke, ini ada shifting demand, ya jaga apa? Jaga persaingan usaha yang sehat. Oke. Nah, Pak Taufik, kalau Anda membaca konteks dari fenomena yang terjadi belakangan ini, benang merahnya apa sebetulnya? Ya, jadi pertama memang ada perubahan pola konsumsi ya, yang seperti tadi disampaikan ada kenaikan permintaan atau konsumsi untuk BBM non subsidi. Tapi kalau kami di KPPU juga melihat memang ada rezim kebijakan baru nih, yang diberlakukan sejak 2024, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM membentuk namanya neraca komoditi. Jadi sudah diproyeksikan tahun depan kira-kira kita akan memproduksi berapa, kita akan mengimpor berapa, nanti konsumsinya berapa. Nanti setelah ketemu angka neracanya, kelihatan tuh yang harus diimpor, dan itu nanti baru disesuaikan dengan propos dari masing-masing dari Pertamina, teman-teman dari swasta, propos berapa, nanti yang disetujui neraca berapa. energi namanya. Ya, neraca energi. Kalau kami melihat, dan mungkin kalau kita ingat, ini sebenarnya kejadian di Januari 2025. Sempat ada kekosongan. Kenapa? Karena waktu itu harusnya izin keluar Desember, baru keluar awal Januari kalau nggak salah ya. Jadi ada memang mundur proses logistiknya. Jadi kalau menurut kami, karena ini sistem baru, neraca komoditi, neraca energi, harusnya memang di awal seperti yang disampaikan Pak Mose tadi, dan Pak Sugeng ya, ini harusnya bisa mendeteksi nih. Kalau nanti ada kejadian-kejadian excess demand begini, udah ada mekanismenya nih yang langsung. Jadi nggak perlu ribut-ribut seperti ini gitu ya. Ya. Sehingga pertanyaannya juga begini, kemarin kan sudah dalam konferensi pers bersama antara ESDM bersama dengan Badan Usaha Swasta sudah disepakati bahwa Badan Usaha Swasta harus membeli minyaknya dari Pertamina. Kenapa harus lewat dari Pertamina dan apa keharusannya di situ? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Yang dinantikan datang juga juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia sudah bersama kami di studio Menara Kompas. Hai Mbak Anggia, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar kami baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita lanjutkan lagi diskusinya, kami mau ajak Anda juga untuk melihat pernyataan terbaru dari Direktur Utama PT Pertamina Persero soal beberapa hari yang lalu masalah stok dari SPBU swasta ini dan dampaknya kemudian yang mengharuskan kemudian dari SPBU swasta untuk membeli minyak langsung ke Pertamina. Kita coba lihat dulu. Saya juga tegaskan pada tadi ke semua, terbuka ke teman-teman dari Badan Usaha Swasta bahwa Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat tentunya mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama kita saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S lainnya. Jadi banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting. Jadi kalau ada kesempatan ini hanya diminta untuk kolaborasi dengan Pertamina, tapi kami tidak memanfaatkan situasi dan ingin mencari keuntungan. Pak Simon bilang dia memastikan Pertamina tidak memanfaatkan kelangkaan BBM swasta dan dia bilang mekanisme impor base fuel ini solusi yang disepakati antara pemerintah, Kementerian SDM dan swasta. Tapi di sisi lain KPPU juga menilai atau mendalami adanya indikasi dugaan monopoli, terutama dibalik dari persaingan usaha ini. Mbak Anggi, sejauh mana mencermati indikasi ke arah sana? Oke, sebelum saya menjelaskan terkait alegasi dari KPPU, mungkin saya perlu jelaskan singkat sedikit ya. Betul. Bahwa awalnya ini berawal dari diisukan kalau di luar itu kan kuota impornya ditahan, dikurangin gitu ya. Saya harus luruskan dulu sedikit ya Pak Taufik ya, biar publik juga mendapatkan informasinya secara lengkap. Kalau kita berbicara kuota 2025 ini sebenarnya sudah ditambah 10% dari kuota tahun lalu. Jadi 2025 ini kuotanya itu sudah 110%. Kalau tadi ada tudingan bahwa monopoli, ya kalau monopoli artinya kan ini semua di-handle oleh Pertamina begitu kan. Ya faktanya sepanjang 2025 berjalan sampai sekarang ini, kuota impor masing-masing sudah diberikan. Jadi tidak benar kalau
impor satu pintu dari Pertamina itu tidak benar. Semua impor masing-masing, baik itu badan usaha milik negara, badan usaha swasta sudah dapat jatah impor masing-masing. Namun di tengah jalan karena demand yang tinggi, yang kita juga nggak bisa pungkiri ada kejadian di awal tahun, ada behavior shifting dari masyarakat, dari konsumen. Dan sepertinya tidak siap, tidak dihandle dengan baik, sehingga ada kekurangan pasokan dan lain-lain. Ketika kekurangan pasokan di tengah jalan, minta ke pemerintah dengan segala macam pertimbangan untuk menjaga iklim investasi, iklim berusaha, makanya ditambahlah kuota 10% tersebut. Sampai angka 10% itu diskusi bersama dengan pihak swasta juga. Betul. Semua diberikan karena alokasi kan sudah diatur oleh neraca komoditas ya, sesuai dengan Perpres 61 tahun 2024. Di tahun lalu di Oktober semua sudah mengajukan kuota yang diajukan untuk tahun depan berjalan. Dan persis angkanya 10% itu yang diminta. Betul, karena memang ada kebutuhannya. Nah, ketika sudah habis tambahannya, minta lagi. Nah, inilah yang mungkin tidak bisa dirubah serta-merta tiba-tiba harus buka keran impor begitu kan, karena semua harus ada mekanismenya. Kenapa lewat Pertamina? Kuota impor Pertamina ini belum terserap 100%. Realisasi kuota impor Pertamina ini baru 68%. Artinya ada sisa 34% yang bisa digunakan. Inilah yang dibagi kepada badan usaha swasta. Apakah ini selamanya permanen? Tidak. Ini short term solution, jangka pendek saja sampai menjelang akhir tahun. Tahun 2026 semua kembali ke kuotanya masing-masing. Impor seperti biasa berjalan. Badan usaha swasta secara aturan sesuai dengan Perpres 61 2024, Oktober ini nanti harus mengajukan kembali kuotanya, kebutuhannya berapa, begitu loh. Jadi itu bisa, publik harus paham bahwa monopoli ya tidak monopoli, kita memberikan itu semua kepada pihak masing-masing. Nah, melihat juga faktanya Pak Ihsan bahwa impor bisa dilakukan tapi lewat Pertamina. Ini gimana membaca arahnya itu? Yang pertama tadi dia punya sisa kuota, dia mau memanfaatkan sisa kuota. Artinya berarti kan situ soal efektivitas bisnis, soal bisnis plan-nya, soal bisnis running bisnisnya kayak apa. Itu satu. Yang kedua, ketika harus mendayagunakan Pertamina, itu artinya juga mereka tidak mau oversupply supaya tidak sembarangan pasokannya. Jumlahnya jadi sesuai dengan perkiraan. Kembali lagi ke persoalan tadi neraca energi, ujungnya supaya tidak oversupply. Satu. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita mau bilang supaya neraca energinya benar dan Pertamina mau main dan kemudian mau dikembalikan menjadi impor mandiri pada Januari saya dengar katanya sudah kembali menjadi impor mandiri. Maka problemnya menjadi begini, siapa sebenarnya pemasok minyak ini? Sampai akhirnya ribut antara Pertamina sama yang namanya swasta. Ini kan kata kunci siapa pemasoknya. Siapa pemainnya di belakang ini? Apa Anda nggak percaya sama pemasok X, terus Anda harus ngambil sama pemasok Y? Kan harus mikir kayak gitu. Ya namanya impor, itu kan informasi asimetri information-nya. Informasi asimetri, ini banyak. Dari mulai menentukan siapa pemasok, dari menentukan kualitas, harga, bagaimana sistem pembayaran, bagaimana namanya asuransinya, bagaimana pengapalannya, bagaimana susutnya, itu banyak sekali asimetri information-nya. Nah, ketika dipertanyakan, Pertamina bisa nggak bertanggung jawab atas posisi kualitas, atas delivery, atas harga? Dia bilang bisa. Ya sudah, karena ini memang soal begitu, berarti soal persaingan bisnis, soal bagaimana ngebangun ujung-ujung, soal seperti saya bilang sejak awal, soal market trust, soal public trust. Itu yang ketiga. Yang keempat yang paling menarik sesungguhnya. Lagi-lagi, ini kan kejelekan Pertamina sendiri sama kejelekan swasta dan nggak bisa kerja sama dalam rangka memanage pasar. Anda bayangin nggak kalau satu hari 1 sampai dengan 1,5 triliun Anda mesti nikmatin, coba. Kan gede sekali tuh duit gitu ngelihat. Bang Anggi ngerespon itu, masalah pemasok kemudian ada kualitas juga tadi ya. Oke, kalau bicara pemasok, kalau ini kan diserahkan B2B ya, bisnis to bisnis antara swasta dengan Pertamina, BUMN dalam hari ini. Ada mekanisme yang harus diikuti, harus comply nih dengan aturan segala macamnya. Dan good governance juga, GCG-nya juga harus berjalan. Itu yang harus dilakukan. Terkait kualitas, ini juga sempat jadi agak alot kemarin itu meetingnya. Karena pihak swasta bersikukuh mereka punya produk dengan janji sesuai dengan brandnya masing-masing kepada konsumen. Let's say lah,
produk Shell punya janji apa terhadap konsumennya, BP apa segala macam punya masing-masing. Nah itu sudah resolve sebenarnya. Kenapa? Berbicara kualitas, sebenarnya kualitas BBM kita ini kan sudah diatur di Undang-Undang Migas. Ada Lemigas namanya. Untuk semua kualitas produk BBM yang masuk itu mengikuti standar Lemigas. Standar mutu dan kualitas Lemigas itu sudah jelas. Namun karena ada permintaan khusus dari teman-teman badan usaha swasta, Pertamina, dalam hal ini pemerintah lihat Pertamina coba jalan tengah gimana, win-win. Yang penting pasokan untuk masyarakat tersedia nih, gimana caranya? Pihak swasta meminta agar best fuel, bensin murni, tanpa ada aditif, tanpa ada campuran gitu loh. Mereka mau nyampur masing-masing sesuai dengan aditifnya, warnanya beda-beda, betul. Itu di-approve oleh Pertamina. Oke, kita naik dengan best fuel, oke. Kemudian masih ada ketidakpercayaan, barangkali begitu ya. Kan seperti yang Bang Ihsan bilang tadi, Bang Nursi bilang, public trust. Di satu sisi kita mengakui itu terjadi. Public trust dengan kasus yang di awal tahun. Ini memang PR bagi Pertamina, sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, dan di Rut Pertamina juga mengakui itu mereka akan berbenah untuk memperbaiki layanan, kualitas, dan lain-lain. Nah terkait dengan ini ada joint surveyor. Mereka bebas memilih surveyor masing-masing untuk meyakinkan bahwa kualitasnya sama, bagus, sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian soal harga, ada kekhawatiran, kami memahami. Bahwa swasta mungkin takut kondisi begini ada yang ngambil kesempatan main harga segala macam. Itulah fungsinya pemerintah menengahi ini agar yang penting pasokan untuk masyarakat ada, untuk konsumen ada. Harga itu open book. Oke. Jadi berapa tidak, Pertamina sudah menyebutkan tadi sampaikan Pak Simon tidak ngambil untung dalam hal ini. Hanya biaya yang dikeluarkan terkait distribusi, pengadaan dan lain-lain. Jadi menurut saya itu cukup fair ya untuk masing-masing. Nah melihat tadi, terutama kalau mengutip pernyataan Pak Ihsan tadi, ada kerjasama yang belum berjalan baik antara swasta dan Pertamina. Mas Samsul, Anda ngerasa juga melihat hal yang sama atau arahnya beda lagi nih? Kalau kami melihat yang sebaiknya juga tidak bekerja sama, karena kan persaingan usaha biar lebih bagus. Kami melihatnya seperti itu. Kalau namanya nanti kerjasama malah jadi kartel, malah gawat, yang rugi konsumen. Nah itu. Tapi saya mendengar tadi penjelasan Mbak Anggi bahwa nanti hanya sampai akhir tahun itu melegakan. Karena bagi kami kalau nanti itu berlanjut, dibatasi kan akan jadi monopoli. Ya, itu yang monopoli dihindari, itu yang Mas harus Samsul, dihindari. betul. Ini kan kita darurat nih kondisi sampai akhir tahun. Ya. Ini solusi yang paling cepat yang bisa kita hadirkan oleh pemerintah untuk melayani. Nah, kekhawatirannya apa Mbak? Karena kan dulu Undang-Undang Migas kan mengundang swasta itu untuk masuk. Sekarang udah masuk, sudah bikin bangunan macam-macam, sudah rekrut karyawan, dan hasilnya dibatasin. 10% itu kan kayak apa? Membatasi ruang gerak swasta. Nah, boleh saya sedikit respon ini? Makanya itu yang 10% itu yang makanya kekhawatirannya kalau itu terjadi tahun depan seperti itu juga artinya kan mengecilkan atau membuat ini nggak bisa berkembang. Padahal kan kalau swasta kan harusnya segede-gedenya. Mungkin kita harus menyamakan persepsi nih Mas Samsul. Bahasanya tidak membatasi, mengatur. Seperti yang disampaikan ini sektor hilir strategis kan ini. Menyangkut dengan kepentingan orang banyak, hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan arahan Presiden juga, hal ini kita meracu ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 harus diatur oleh negara. Inilah yang diatur. Kalau dibilang nggak memberikan kesempatan berkembang, market share-nya BBM swasta ini naik 2024 itu 11%. Per Juli kemarin sudah 15%. Artinya apa? Pemerintah menjamin iklim investasi siapapun yang berusaha untuk bertumbuh di sini. Gitu. Perlu dipertegas ya, 15% dari total keseluruhan volume BBM non subsidi. Ya, hanya kecil kan itu. Betul, non subsidi. Harus tegas. Tapi kan ini penting ya, Mas Sugeng ya, untuk diatur oleh negara. Kan kita tidak bisa untuk menjaga neraca komoditas tadi dan juga cadangan strategis nasional kita harus dijaga. Ditambah lagi karena tadi sudah sempat saya singgung ke Mbak Anggi juga Pak Taufik, soal indikasi monopoli di situ dan KPPU, kalau saya mengutip dari rilis KPPU minggu lalu, melihat ada 2 indikasi ke arah sana. Secara singkatnya atau secara garis besarnya arahnya kemana? Ya, jadi kalau dari kami di KPPU melihat memang dari sisi kebijakan ini ada di satu sisi ada upaya untuk menjaga ketahanan energi, neraca migas dan sebagainya. Ini kami memahami posisi seperti itu. Cuma di sisi lain memang ini tadi yang disampaikan Pak Samsul bahwa ini ada pelaku usaha yang sudah punya supply chain, sudah beroperasi secara
as usual, bisnis as usual, tiba-tiba nggak dapat barang nih untuk dijual. Nah ini gimana nih solusinya? Jadi jualan makanan kan sedih kan Pak di pinggir jalan itu. Kembali itu kampanye gimana? Makanya kembali kami. Tapi kan bisa dicurigai sebagai kampanye. Betul. Jadi kembali kami solusikan bahwa karena ini sistem neraca komoditi mungkin masih baru ya Bu. Jadi 2024, 2025. Kedepannya memang harus ada mekanisme untuk mengantisipasi nih. Kalau ini kejadian lagi, mekanisme yang cepat tanpa ribut-ribut itu seperti apa nih? Ini yang kita harapkan bisa didiskusikan nih lebih lanjut. Jangan sampai nanti yang dikhawatirkan Pak Samsul tadi, ya ini terus saja disuruh kerjasama nih. Malah kita berharapnya mereka bersaing dari sisi inovasi, layanan. Sekarang harus membeli barang dari yang lain. Nah itu yang mungkin ya tadi kalau jangka pendek jangka panjangnya kita berharap nggak seperti itu. Sehingga efeknya adalah ada dugaan monopoli di situ kalau membaca dari peristiwa itu, kesimpulan Anda? Ya, jadi kalau dari sisi market share tadi sampaikan ya kalau dilihat kalau tidak menggunakan istilah monopoli ya market leader lah. Bahwa memang Pertamina sebagai market leader. Tadi kalau 15% berarti sisanya di Pertamina nih gitu kan. Betul, tapi kan Bebas gitu ya. Tapi kemudian juga di satu sisi tidak menyatakan itu ada berlaku pasal 33, itu dua muka. Dua muka yang nggak jelas. Kita harus nyatakan, ini bebas subsidi, ini berlaku market price, harga pasar bebas gitu posisinya. Maka pertanyaan besar berikutnya, tadi bagaimana kualitas dan harga yang diatur oleh pemerintah. Tadi udah bicara oleh migas. Kenyataannya dengan enak yang namanya Pertamina menyatakan produknya begitu berhadapan dengan kualitasnya namanya swasta. Akhirnya karena kemarin ada isu soal blending, soal oplos macam-macam kayak gitu, terpukul Pertamina sendiri. Tapi karena kelakuan Pertamina sendiri dinikmati oleh swasta. Si swasta kemudian punya kesulitan pasokan karena terjadi shifting 10% tadi. Nah shifting itulah yang mengakibatkan gambaran bahwa pasar itu punya haknya sendiri. Disitulah peran pemerintah mestinya masuk. Nah kalau dari swasta Mas Mose, kalau melihatnya memang arahnya juga indikasi ke situ. Masalah ada dugaan untuk monopoli di balik masalah yang ada sampai sekarang ini. Kalau menurut definisi standar di banyak negara, monopoli itu lebih dari 75%. Ya, ada di Inggris, saya baru cek ini, di Inggris itu monopoli itu dianggap sudah lebih market share-nya 25%. Dan sekarang? Ya menurut kan? Anda Sekarang di Indonesia kenyataannya Pertamina udah 92%. 92,5. Which is, ya kalau dibilang monopoli itu hanya 100%, ya kita lihat aja contohnya di negara lain. Nah, sekarang saya mesti sampaikan bahwa ini sebenarnya ada kerugian juga dengan Pertamina. Ya, karena satu adalah Pertamina harus menyediakan modal untuk impor lebih besar, ya. Jadi sebenarnya nggak untung-untung banget nih Pertamina. Ya. Kedua, dia tadi udah janjikan tidak ada no cost, padahal kan ada biaya-biaya tambahan dan lain sebagainya. Terus juga masalah optik. Optiknya ini jadi masalah trust lagi nih dengan Pertamina. Karena seolah-olah Pertamina dibilang mau menambah monopolinya. Saya bilang menambah karena menurut definisi sudah 92% gitu loh. Dengan dasar market share-nya sudah sangat besar, lebih dari 90%, itulah yang dianggap oleh Mas Mose, mewakili SPBU swasta, sebagai bagian dari monopoli. Sejauh mana pemerintah menanggapi itu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. 92,5%. Dan menurut Mas Mose, itulah yang mengindikasikan sudah ada monopoli di sini. Mbak Anggi responnya gimana tuh? Kalau monopoli itu kan kalau memang Pertamina minta saya semua yang harus atur, semua distribusi oleh saya. Kalau ini kan situasional ya kalau kita melihat. Di tengah jalan stoknya habis, pemerintah bisa mencarikan solusi yang pas seperti apa. Dengan mekanisme bisnis to bisnis lah yang dianggap yang paling pas saat ini, yang tidak merugikan kedua belah pihak, yang memenuhi spesifikasi dan keinginan masing-masing badan usaha swasta, dan yang paling penting adalah dengan harga kepada pengguna nanti tidak mengalami kenaikan. Itu yang kita jaga. Jadi kalau bisa dilihat dari situ ya indikasi untuk praktek monopolinya sih tidak terjadi di sini. Kalau kemudian disebutkan dari pihak KPU ada unsur-unsur membatasi jumlah penjualan pasokan barang jasa, kemudian penunjukan pemasok tertentu, dan itu sesuai dengan daftar ini ya Pak ya, daftar periksa kebijakan persaingan usaha. Tepat nggak kalau di arahnya dari penilaian itu, unsur itu tadi Mbak? Ya kalau menurut kita selaku pemerintah yang mengatur mencoba untuk menyediakan tata kelola yang baik sehingga produk atau barang ini tersedia untuk masyarakat, ya kita mencari untuk yang bisa langsung. Tapi mesti dibuktikan memang dalam konstruksi pengadaannya sekitar 3 bulan ini, 2 bulan 3 bulan ini, tentang penunjuk pemasok itu. Tentang penunjuk pemasok itu untuk menyatakan bahwa memang Pertamina tidak mengambil untung.
Nah, karena kita sudah ngelihat kan bagaimana pasokan dari Singapura, bagaimana pasokan dari Malaysia, bagaimana pasokan dari Cina. Sementara berhadapan dengan namanya perjanjian perdagangan harus ngambil dari yang namanya Chevron dan Exxon. Nah, pertanyaan berikutnya menjadi seberapa besar sekarang negosiasi daya tawar Pertamina terhadap sejumlah pasokan yang akan masuk ke Indonesia, termasuk yang namanya sama swasta. Nah, sepanjang itu tidak terbuka, yang Anggi bilang tadi, wah ini sudah good corporate governance, sudah yang namanya transparansi. Nah, sekarang pertanyaannya sampai seberapa jauh kesepakatan para pihak dalam hal ini Pertamina dengan swasta untuk menunjuk tentang pasokan. Pasokan itu yang kita mesti tahu mestinya. Nah, kalau DPR membacanya gimana masalah diksi ini, masalah monopoli itu dan indikator-indikator tadi? Begini ya, kalau kita melihatnya secara holistik, nah begini, bahwa segala sesuatu mestinya dilihat sebagai sarana untuk ketahanan energi. Nggak boleh mendikotomikan swasta maupun BUMN atau negara atau apa setelah menjadi, seperti saya kemukakan tadi, menjadi fasilitas publik. Gitu loh. Maka kepedulian semuanya, wajib semuanya untuk justru mensupport. Seperti tadi saya katakan, ini Januari sudah kita panggil gitu loh. Ada kebijakan-kebijakan yang rentan terhadap kelangkaan ini. Padahal SPBU swasta itu sudah menjadi fasilitas publik. Kita lebih kepada kepentingan publiknya. Kalau bahasa dulu yang sering kita sebut, tidak perlu kucing belang, kucing hitam, yang penting bisa menangkap tikus, kan gitulah. Nah, lantas setelah kejadian ini apa? Ya, ini adalah solusi tanda kutip jangka pendek ya. Saya kira bagus. Intinya agar segera BBM itu tersedia sehingga masyarakat itu cepat-cepat bisa memanfaatkan fasilitas itu, sebagaimana juga cita rasa dia. Ini hak publik juga untuk beli di Pertamina maupun di SPBU swasta. Jangan juga lantas karena tidak ada barang maka terpaksa beli di Pertamina, meskipun kita semuanya punya kepedulian. Betapapun ini adalah BUMN kita yang mau kita jaga juga. Jadi karena nilai setitik rusak susu semuanya ini kan begitu. Itu kan setidaknya itu yang kita bayangkan. Pertamina termasuk BUMN yang sangat prestatif, tapi habis semua. Dan sebagai masuk misalnya masuk 500 di Fortune dalam ranking sekian-sekian tata kelolanya termasuk terbaik. Disebut ini public goods, tapi kalau kita melihat faktanya SPBU swasta ini kan menyediakannya yang ujung-ujungnya konsumen belinya non subsidi juga. Tepat nggak? Enggak. Karena rumusnya kan masih bicara, ini kan market price, ini sudah non-subsidi. Artinya market price, tapi dibalik itu public goods. Pahami dua hal. Secara ilmu ekonomi ini harus dipahami dengan baik. Anda bicara market price, harga pasar, satu sisi. Tapi sisi lain Anda menyatakan sebagai public goods. Terminologi ekonomi tentang seperti ini sudah bertentangan. Karena begitu Anda nyatakan public goods, maka sesungguhnya dia tidak tunduk pada hukum pasar. Dia tidak tunduk pada hukum penawaran permintaan. Dia makanya konsepnya bukan lagi pada persoalan ketahanan energi yang cuma sekedar hukum 4A. Availability, accessibility, affordability, dan acceptability, bukan hukum 4A. Katanya bicara pasal 33. Nah, dari sini strukturnya berpikirnya menjadi, ini jelas nih. Ini kajian saya sudah hampir satu generasi nih. Bahwa yang namanya ketergantungan import Indonesia ini menunjukkan ketergantungan struktural yang mendalam. Ulang, ketergantungan struktural yang mendalam. Karena kita berhasil didikte lewat undang-undang migas. Itu akar masalah. Lalu masuk ke dalam hilir yang tidak selesai. Gitu. Saya juga akan masuk wilayah kok itu kita ini impor karena ada fakta. Fakta lifting kita memang dari berbagai pendekatan ya memang kurang memenuhi konsumsi. Lifting hari ini dengan berbagai pendekatan adalah hanya 588, padahal ditetapkan di APBN 605 misalnya. Karena apa? Ada sebab-sebab teknis non teknis yang bisa dijelaskan. Sementara konsumsi hari ini sudah 1,6 juta. Jadi impor itu adalah sebuah fakta, bukan lantas masuk wilayah desain yang seolah-olah ada by design ini. Saya kira terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh, dibuktikan dengan dokumen kok. Gampang ngebuktiin dengan dokumennya. Persoalan pokoknya adalah ketika Anda bilang fakta, Anda merancang yang namanya pergantian energi baru terbarukan saja, itu tidak pernah tercapai. Sederhana sekarang berpikirnya. Anda masukin electric vehicle dengan harapan penggunaan fosil menurun. Kan begitu kan? Sekarang pertanyaan, kenapa justru terjadi peningkatan permintaan sebesar 35%? Itu kan logika. Anda bicara electric vehicle
dengan catatan fosil menurun. Faktanya dia tidak menurun, malah meningkat. Di mana kesalahannya? Kan artinya secara makro ada kesalahan kebijakan industri otomotif, ada kesalahan kebijakan yang namanya pasar, ada kebijakan yang namanya energi yang salah. Tidak ketemu dia. Sampai seberapa jauh misalnya hukum elastisitas pada energi dalam hubungan dengan otomotif, pada energi yang namanya pada posisi yang namanya sekunder. Kan begitu mikirnya. Pak Ihsan bilangnya ada kebijakan energi yang salah. Gimana Bang Gia? Ya itu kan berkaitan semuanya ya kalau bicara electric vehicle dan lain-lain. Dari sektor hilir sampai hulu sampai hilirnya kan harus kita bahas nih. Di Indonesia untuk transisi energi ini banyak cara yang dilakukan. Bauran energi terbarukan ditingkatkan terus. Target kita 23%. Sampai saat ini masih di angka 15%. Jadi masih ada upaya untuk ke sana. Masalah yang juga harus kita pahami, konsumen juga kan kita tidak bisa memaksakan ya. Untuk memaksa menggunakan electric vehicle. Faktanya tadi konsumsi BBM fosil masih tetap tinggi kan. Ya apapun itu kita mencoba untuk mengarahkan transisi energi bisa berjalan dengan cepat, tapi dengan segala macam obstacle yang ada pasti. Oke, solusi jangka pendeknya sudah diambil kemarin itu. Nah bagaimana kemudian untuk jangka panjangnya agar fenomena semacam ini tidak terulang lagi untuk periode-periode berikutnya. Kita bahas sebentar lagi. Oke. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Segarkan koleksi. Kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta berlangsung sebulan terakhir. Saya udah berapa kali kesini ngecek dan 2 minggu muter sini nggak ada terus. SPBU swasta pun akan membeli BBM murni dari Pertamina. Mereka setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Dengan penguasaan pasar yang begitu besar, Pertamina berpotensi melakukan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan. Business Talk, Selasa 23 September, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta berlangsung sebulan terakhir. Saya udah berapa kali kesini ngecek dan 2 minggu muter sini nggak ada terus. SPBU swasta pun akan membeli BBM murni dari Pertamina. Mereka setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Dengan penguasaan pasar yang begitu besar, Pertamina berpotensi melakukan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan. Business Talk, Selasa 23 September, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta berlangsung sebulan terakhir. Saya udah berapa kali kesini ngecek dan 2 minggu muter sini nggak ada terus. SPBU swasta pun akan membeli BBM murni dari Pertamina. Mereka setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Dengan penguasaan pasar yang begitu besar, Pertamina berpotensi melakukan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan. Business Talk, Selasa 23 September, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta berlangsung sebulan terakhir. Saya udah berapa kali kesini ngecek dan 2 minggu muter sini nggak ada terus. SPBU swasta pun akan membeli BBM murni dari Pertamina. Mereka setuju dan memang harus setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina. Dengan penguasaan pasar yang begitu besar, Pertamina berpotensi melakukan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan. Business Talk, Selasa 23 September, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kelangkaan BBM non-subsidi diambil pemerintah kemarin. Lah, untuk jangka panjangnya bagaimana yang diambil pemerintah biar kejadian yang sama tidak terulang lagi, Mbak Anggi? Ya, yang pasti ini kan untuk neraca komoditas ini sudah diatur sebenarnya ya. Jadi setiap badan usaha yang akan berusaha pasti dipastikan, kami berharap memastikan lah untuk bikin bisnis plan yang bagus untuk kedepannya. Dan ketika ada pengajuan itu benar-benar dihitung sehingga tidak terjadi kebuntuan di tengah jalan. Faktor bahwa ada public trust itu satu hal. Di sisi lain Pertamina memang harus berbenah, iya itu juga sudah ditekankan. Namun di satu sisi juga apa yang prediksi market share dan lain-lain itu kan sudah bisa diprediksi sebenarnya kan ya. Ketika pengajuan neraca komoditas di Oktober nanti harus lebih clear dan jelas. Dan di awal tahun 2026 nanti kami perlu sampaikan bahwa semua kembali ke kuota impor masing-masing. 110% tadi kalau memang ada kebutuhan untuk penambahan karena demand-nya tinggi ya dibicarakan, diajukan ke pemerintah. Nanti mekanismenya akan bisa kita carikan bersama solusi. Pak Taufik gimana untuk kedepannya biar nggak terulang lagi? Ya, jadi ada dua hal. Pertama untuk di Undang-Undang 5 tahun 99 itu fokusnya ke larangan praktek monopoli. Jadi kami akan masih memantau dan mencegah jangan sampai terjadi abuse atau praktek monopoli yang dilakukan oleh satu badan usaha kepada badan usaha yang lain yang diatur dalam proses ini. Dan untuk tentunya di sini kita memperhatikan, mengharapkan pengaturan kebijakan ke depan minimum
efeknya, distorsinya ke pasar, tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan badan usaha yang ada di pasar. Kurang lebih seperti itu. Pak Mose, dari pihak swasta, pengennya nambah lagi berapa besar kira-kira? Kalau masalah kuantiti nanti masing-masing usaha yang mengajukan lah ke Kementerian SDM. Saya mau menekankan kalau betapa pentingnya persaingan di dalam sebuah arena bisnis. Ya, karena persaingan itu yang akan meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas servis. Ya, BBM ini nggak cuma produknya aja, kita bicara servis, orang lebih ke swasta mungkin karena servisnya juga lebih memadai. Nah, kalau review kebijakannya gimana? Kenapa? Dari sisi dari kebijakan, saya harap ini tidak berulang lagi dan benar-benar ini sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, itu harus diyakinkan oleh pemerintah. Baik. Kenapa? Sudah dijamin itu Mas, sementara solusi sampai akhir tahun saja. Semata-mata menjaga neraca perdagangan. Ya, saya sarankan pemerintah untuk bisa lebih fleksibel kalau ada shifting yang seperti ini, di mana kuota Pertamina masih kurang, itu bisa dialihkan ke swasta dengan lebih mudah. Oke, Pak Sugeng, review kebijakannya kira-kira untuk ke depan. Jadi ke depan perlu adanya namanya rencana umum penyediaan minyak dan gas sebagaimana di listrik, ada namanya RUPTL. Itu satu. Nah, ini pelajaran kita semuanya ya. Ada namanya semacam alurnya, ada namanya kebijakan energi nasional. Ini variabelnya banyak sekali dan lantas ada turunannya kalau di listrik ada RUKN, rencana umum ketenaga listrikan. Nanti di gas migas juga begitu. Harus namanya. Maka ada supaya apa? Segala praktek-praktek itu tidak mohon maaf, lantas bisa dikenakan hukum dan sebagainya. Maka harus ada RUP migas, rencana umum penyediaan migas, minyak dan gas. Sekarang itu yang dimaksud neraca migas pun, mohon maaf, belum ada itu sebetulnya. Itu hanya APBN misalnya, tentang lifting, tentang ICP, tentang dan sebagainya, impor itu sifatnya nggak ada planning yang lebih matang. Karena pada ujungnya juga Mas Samsul, ini kan hubungannya dengan pilihan masyarakat untuk menentukan mana yang memang cocok untuk mereka. Betul. Gimana kemudian? Menurut saya, dalam rangka mencapai neraca migas yang bagus tadi, ada baiknya nanti kalau memang konsumsi penjualannya dari SPBU swasta ini gede banget, diajak bareng-bareng bikin kilang. Itu kan investasi artinya kan. Jadi dari situ akan masuk lagi. Ya, akan jadi tidak hanya dalam tanda kutip kuota-kuota ini kan. Maaf ya, saya agak trauma dengan kuota-kuota itu kan larinya nanti akan diperiksa KPK kayak gitu. Karena akan ada rente di situ. Nah, kalau modelnya seperti itu dengan membangun kilang bersama, mereka akan bertanggung jawab untuk menghidupi kilang ini dan impor pasti akan cari yang paling murah untuk menguntungkan. Nah, itu ke depan yang jangka panjang ya. Ini ke depan seperti itu. Dan harus ada jaminan bahwa tadi sementara itu memang harus dipastikan sementara. Oke, Mas Ihsan. Dalam bisnis minyak, tadi saya bilang kan akhirnya kita bicara tentang kerjasama, paling tidak kerjasama bangun kilang. Itu tapi dalam bisnis perminyakan dari hulu ke hilir, kilang itu tidak terlampau banyak menguntungkan. Itu masalahnya. Nah, makanya mestinya secara makro saya ingin mengatakan, bahwa ya belajar sama negara yang tidak punya energi cukup tapi punya ketahanan energi tinggi. Singapura nggak punya tuh, tapi ketahanan energinya tinggi. Jepang nggak punya tuh, ketahanan energinya tinggi. Korea nggak punya tuh, tinggi. Cina nggak punya, tinggi. Coba. Kita yang masih 600.000 barel, kayak gitu. Ketahanan energi kita berapa hari coba? 27 hari, 29 hari, bahkan untuk listrik terkadang berlaku 21 hari. Coba bayangin tuh. 21 hari coba untuk listrik. Artinya apa? Kita punya problem besar. Kalau kita mau bilang ketahanan energi, dan energi itu pada primer dan sekunder, maka kerangka besarnya adalah perbaiki dulu nih kebijakan-kebijakan dasar kita yang berhasil didikte oleh IMF yang mengakui salah memberikan resep kepada Indonesia. Ulang. IMF itu mengakui salah memberikan resep ke Indonesia. Masih kita ikutin coba? Masih diikutin sampai sekarang. Artinya kalau kita mau... Loh ini karena saya menggugat. Dan saya ingat betul IMF minta maaf. Dan saya tahu persis ada perjanjian-perjanjian dibikin oleh pemerintah Indonesia pada lembaga multilateral untuk ngaco di Indonesia. Artinya perbaiki di jangka panjang untuk hal-hal mendasar kayak gini, gitu loh. Bagi hal mendasar dari sarannya Mas Ihsan, singkat saja Mbak Agi. Ya sebagai masukan tentu pemerintah akan take notes for that ya. Nggak juga. Nanti kita kan itu di sektor yang lain kalau bicara IMF kan, kalau kita sektor energi kan kita bicaranya lain ya. Kalau IMF tuh sektor yang lain lagi nanti berbicara keuangan nanti yang berbicara. Oke.
para narasumber sekalian, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dalam Business Talk pada pekan kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber kami, ada Mas Samsul Azhar, kemudian Mbak Dwi Anggia, Pak Sugeng Suparwoto, kemudian Mas Ihsanuddin Nursi, lalu ada Pak Taufik Arianto Arsyad dan Mas Mose Rizal. Terima kasih semuanya. Saya Tifal Solesa. Jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.